Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Zangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kali ini bro. Bitcoin udah ada sedikit recover setelah dia dibanting juga harganya ya semalam itu sempat drop lumayan ya bro ya di bawah 103 ribuan di bawah itu 102 ribu berapa gitu bro ya. Terus kalau kita lihat untuk hari ini memang masih dalam kondisi merah merona-rona alias meronta-ronta ya. Jadi secara overallnya memang keadaan market ya seperti ini bro ya. Itulah manis pahitnya sektor kripto. Kadang kita diberi manis, kadang kita diberi pahit ya. Kadang kita diberi madu, kadang diberi racun ya. Madu dan racun nanti dong ya. Oke, kalau kita lihat secara overall dari sektor meme coin juga sama ya. Rata-rata mengalami penurunan. Sama aja dari meme coin juga rata-rata mengalami penurunan ya bro ya. Nah ini kan bisa kalian lihat sendiri nih ya hampir mayoritas secara overall meme coin mengalami penurunan semua bro ya. Termasuk ada Fartcoin, SPX ini juga turun ya. Terus ada Floki juga turun. Jadi mayoritas semua ya, mayoritas bahkan Dogecoin selaku rajanya meme coin juga turun, PP juga turun ya. Oke, akan tetapi kita nggak akan bahas meme coin kali ini. Ada salah satu coin ya terbesar masuk dalam kategori 10 besar kalau nggak salah ya. Yaitu si Cardano bro ya, buat holder Cardano semoga saja saya salah dan semoga saja ini nggak bener gitu ya. Kalau ini bener ya siap-siap mental aja bro. Oke kita langsung gas. Nah, jadi di sini harga Cardano beresiko anjlok sebesar 30%. Karena apa? Hoskinson kecam penundaan integrasi Chainlink, bro. Oke ya, jadi harga Cardano itu berpotensi untuk mengalami penurunan kembali sebesar 30%. Nah, di sini ada dua spekulasi, bro ya. Yang pertama, spekulasi pertama akan banyak food. Akan terjadi banyak selling juga ya kalau Cardano mengalami selling pressure ya kan, kalau Cardano mengalami penurunan lagi. Yang kedua ini akan menjadi salah satu momentum atau golden moment gitu bro bagi kita semua yang memang menunggu price daripada Cardano itu hancur, dalam tanda kutip ya turun lagi, koreksi lagi gitu kan. Karena ya kalau kita lihat dari Cardano sendiri ya, dari teknologi, utilitas, dan ya stabilitas, keamanan udah nggak perlu diragukan kalau Cardano ya. Kalau saya Cardano turun, saya malah seneng bro ya. Karena saya berarti wah dapat harga yang jauh lebih murah dong gitu loh ya. Nah, kita lanjut di sini, Bro. Harga Cardano diperkirakan akan turun selama 6 minggu berturut-turut. 6 minggu, Bro, berarti itu sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan 2 mingguan. Nah, karena apa? Kejatuhan pasar kripto terus berlanjut. Itu poin pertama. Cardano diperdagangkan pada harga kepala 6, di mana itu pada tanggal 20 Juni ya, titik terendah sejak 25 April dan 55% di bawah titik tertinggi tahun ini. Oke. Teknisnya menunjukkan penurunan lebih lanjut sebesar 30% karena pertumbuhan keuangan terdesentralisasi atau DeFi berbalik arah dan Charles Hoskinson mengeluh integrasi Chainlink yang sedang berlangsung. Oke, ada apa ini sebenarnya? Nah, harga Cardano memantau anjlok 30% jika kehilangan dukungan utama. Kerangka waktu mingguan menunjukkan bahwa harga Cardano mencapai puncaknya di area 1,3 dolar pada bulan Desember saat rally kripto meningkat. Kemudian harga Cardano berbalik bahkan saat Bitcoin melonjak ke rekor tertinggi. Harga Cardano telah jatuh di bawah exponential moving average atau MA50 minggu karena turun selama 6 minggu berturut-turut. Pada saat yang sama, osilator seperti komoditi, terus Channel Index atau CCI dan Percetak Price Oscillator ya atau PPO telah mengarah ke bawah, mengonfirmasi tren penurunan. Jadi Cardano perlahan-lahan membentuk pola irisan naik dan melebar yang besar yang dikenal sebagai megafront. Pola ini terjadi dari dua garis tren naik dan turun. Dalam kasus ini, sisi atas menghubungkan titik tertinggi yang lebih tinggi sejak Januari 2023, sedangkan sisi bawah menghubungkan titik terendah yang lebih rendah sejak September 2023.
Dalam sebagian besar kasus, suatu aset sering kali menguji ulang sisi bawah seluruh beberapa kali dan kemudian melesat ke atas. Dalam kasus ini, penurunan di bawah level support utama yaitu di area 0,516 akan mengonfirmasi pandangan bearish. Hal ini adalah level penting karena apa? Merupakan ayunan terendah pada bulan Februari dan April. Jadi penurunan di bawah level tersebut akan menandakan penurunan lebih lanjut ke sisi bawah seiring broadening wedge ya, yaitu sampai di area 0,4 yang sekitar 30% di bawah level saat ini. Oke. Jadi ini memang sangat kalau saya malah seneng ya Bro ya. Kalau saya malah seneng mengingat dari kekuatan Cardano itu bagus ya. Mungkin sebagian orang itu kan cenderung waduh ini kita udah mepet nih dana, pingin cuan, pingin profit gitu kan. Tapi kan kita juga harus mengacu pada perkembangan sektor kripto bro. Dalam tanda kutip kita lihat Cardano ini turun, apakah cuman Cardano aja atau secara overallnya altcoin lain juga mengalami penurunan. Nah secara overall altcoin lainnya itu kan mengalami penurunan ya kan. Jadi Cardano ini sebenarnya pergerakannya cukup sehat. Pergerakan Cardano cukup sehat bro. Dan kalau si Cardano sampai menyentuh di area 395 ataupun di kepala 4, ya hanya sekedar saran sih, mau dipakai monggo, nggak juga nggak apa-apa. Kalau saya serok bro, kalau saya serok, saya open posisi serok itu di kepala 4 ya, di kepala 40 pas. Ya kalaupun itu kena ya berarti rezeki saya, kalau nggak kena ya berarti bukan rezeki saya. Tapi buat teman-teman semua yang memang wah bang saya udah nggak ada dana dingin, ya udah siapkan mental aja bro, siapkan mental aja dalam tanda kutip adalah ya perkuat mental kalian ya, hindari panik selling di harga rugi gitu aja. Seiring berjalannya waktu nanti dia juga akan naik bro. Pelan-pelan Cardano juga akan naik ya, pelan-pelan. Apalagi kalau sampai Bitcoin itu bisa mengalami rally kembali dan membuat all time high kembali. Saya kira Cardano untuk menyentuh di ranah 1 sampai 3 dolar kembali itu masih mudah ya bro ya, masih mudah. Oke. Jadi penurunan di bawah sisi bawah wedge akan membatalkan perkiraan harga Cardano yang bullish. Hal ini juga akan membuka kemungkinan koin jatuh ke support di area 0,273, ayunan terendah pada tanggal 5 Agustus. Nah, kalau kalian memang yakin gitu kan untuk dapat harga Cardano di kepala 2, kalian bisa open jaring juga di kepala 2 ya. Kalau saya hanya open jaring di kepala 4 sih. Semisal nanti dia langsung turun sampai kepala 2 ya mungkin saya hantam lagi bro, gitu aja ya. Karena saya kalau Cardano itu masih prospek, masih bullish. Nggak perlu banyak kok ya, nggak perlu banyak. Masuk 5 dolar, 10 dolar itu udah cukup. Tergantung exchange ya. Kadang kan exchange itu ada batas limitnya. Dalam tanda kutip minimal trade ya 10 dolar, ada yang 5 dolar kayak gitu bro ya. Jadi ya sesuaikan aja dengan minimal trade-nya ya kan. Bisa masuk dengan 10 dolar. Kalau saya sendiri masuknya nggak banyak kok bro, di bawah 50 dolar ya. Setiap jaring itu saya di bawah 50 dolar. Jadi ya kalaupun si Cardano sampai koreksi, saya masih apa ya, tetap serok gitu. Kalau saya tetap serok bro, karena ini akan menjadi suatu momentum yang jarang terjadi lah, intinya seperti itu. Apalagi kan masih masih percaya ya orang-orang itu dalam kategori bull market di tahun ini gitu kan, masih ya naratif bull market itu masih ada lah ya. Apalagi nanti kalau semisal tuh ETF-nya Cardano approvement kayak gitu kan, ya momentum market membaik ya otomatis Cardano juga akan ikut membaik dong gitu loh bro ya. Oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Disclaimer dan salam cuan.